Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi hari-hari di pertengahan bulan Ramadan hari ini. Mudah-mudahan walaupun sudah memasuki pertengahan di bulan Ramadan ini, kita senantiasa tetap semangat dan juga tetap menikmati setiap ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Amin. Nah, anak-anak semua, apa kabar kalian di rumah? Sehat? Insya Allah ya, kalian semua dalam keadaan sehat. Dan ingat, walaupun di rumah, tetap jaga kebersihan diri dan juga kesehatan ya. Dan salam juga untuk kedua orang tua kalian yang mungkin sekarang sedang ada di rumah. Dan hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Nah, ada yang tahu tidak peristiwa apa yang terjadi ketika di pertengahan bulan Ramadan? Ya, benar sekali. Di pertengahan bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, Al-Quranul Karim turun ke muka bumi. Dulunya ketika Al-Quran itu belum diturunkan, umat manusia hidup dalam kesesatan. Mereka tidak tahu arah dan tujuan hidupnya. Tapi setelah Al-Quranul Karim ini turun ke muka bumi, manusia sudah berangsur-angsur mengetahui apa petunjuk dalam kehidupan diri. Manusia mengetahui apa saja yang harus dikerjakan, yang harus dilaksanakan, dan apa saja yang harus dia tinggalkan. Alhamdulillah, begitu banyak keberkahan ketika Al-Quran ini turun kepada kita umat manusia. Dan yang lebih guru sekarang senang, yang membuat guru senang adalah sekarang sudah banyak umat muslim di seluruh dunia ini yang gemar sekali dalam membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca, mereka sekarang sudah mulai menghafalkan Al-Quran. Tapi sangat disayangkan, mereka ketika membaca atau menghafalkan Al-Quran masih ada beberapa yang kurang memperhatikan adab-adabnya dalam membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu, Bu Guru di pertemuan hari ini mengajak kalian untuk kita mulai memperhatikan adab-adab kita dalam membaca Al-Quran. Sudah siap belajar hari ini? Siap ya, insya Allah. Nah, jadi sebelum kita mempelajari apa saja sih adab-adab dalam membaca Quran, nah yang perlu kalian ketahui, ketika kalian membaca Quran, itu ibarat kalian seorang murid sedang berbicara kepada guru kalian. Apa coba yang kalian lakukan ketika sedang berbicara kepada guru kalian? Pasti kalian menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Ya tidak? Semua itu kalian lakukan pasti dalam rangka untuk menghormati guru kalian yang telah memberikan ilmu kepada kalian. Nah, itu sama halnya dengan membaca Quran. Ketika kalian sedang membaca Quran, kalian itu sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kalian sedang membaca Quran, kalian harus yakini bahwa kalian itu sedang berbicara dengan Allah. Maka kalian harus memperhatikan adab-adab kalian. Karena Allah lah yang telah menciptakan ayah kalian, ibu kalian, dan juga telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga kita masih diberikan umur hingga detik ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin pertama, adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah ketika kalian membaca Al-Quran,
dulu sebelum membaca Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini kan tadi adalah kitab suci. Isinya itu adalah kalam-kalam Allah. Maka kita pun harus menjaga kesucian diri ketika membaca kalam-kalam dari Allah. Dan pastikan kondisi tempat kalian ketika membaca Quran pun bersih dari hadas. Dan adab yang kedua adalah ketika kalian membaca Quran, pastikan posisi kalian itu menghadap ke kiblat. Jadi kalau membaca Quran nih, kiblat kemana ya? Ke sini. Posisikan diri kalian untuk menghadap kiblat. Nah, untuk poin kedua ini dikhususkan bagi mereka yang memang memungkinkan untuk membaca Al-Quran menghadap ke kiblat. Tapi kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, misalkan ketika kalian sedang dalam perjalanan, kan itu nggak memungkinkan kan untuk menghadap kiblat, maka tidak apa-apa. Poin kedua ini tidak apa-apa tidak dilaksanakan. Tapi kalau memang kondisinya kalian memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka silakan menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah hendaknya ketika kita mau memulai membaca Quran, diawali terlebih dahulu dengan membaca ta'awudz dan dilanjutkan dengan basmalah. Kenapa? Karena setiap kita hendak melakukan amal soleh, pasti namanya syaitan akan terus menggoda manusia agar nilai ibadah yang kita lakukan itu tidak sempurna nilainya. Nah, oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar kita terlindung dari godaan syaitan, godaan jin yang terus-menerus menggoda kita. Dan kemudian setelah membaca ta'awudz dilanjutkan dengan membaca basmalah. Nah, Bu Guru punya salah satu contoh yang sering sekali Bu Guru lihat ya dalam kehidupan nyata. Jadi terkait basmalah dengan ta'awudz ini ya. Jadi misalkan ada kalian sedang membaca Al-Quran dengan nikmat, lagi asik-asiknya dengan nikmatnya kalian sedang membaca, tiba-tiba ibu kalian bertanya, "Kakak, mainan disimpan di mana? Kakak, mainan adik disimpan di mana?" Kan kayak gitu bertanya. Sedangkan kalian sedang membaca Al-Quran. Kan ketika orang tua bertanya pasti harus kalian jawab kan pertanyaan itu. Maka ketika kalian menjawab pertanyaan mamah kalian, kemudian kalian hendak melanjutkan membaca Al-Quran lagi, maka mulailah bacaan Quran dengan ta'awudz lagi. Jangan dulu membaca ayat yang tadi kalian sempat tinggalkan gitu, jangan. Tapi baca dulu ta'awudz, kemudian baru lanjut kembali ayat yang tadi sempat kalian tinggalkan tadi. Ya, itu kan kalian membaca Al-Quran, kalian mengecilkan suara kalian ketika memang ada orang yang sedang sholat. Kenapa? Karena itu kalau kita membaca Quran, memang membaca Quran itu bagus ketika kita mengeraskan suara kita. Tapi kalau memang ada orang yang sedang sholat, kemudian kita tetap mengeraskan suara kita, khawatirnya nanti orang yang sedang sholat itu akan terganggu. Oleh karena itu, lebih baik kita mengecilkan volume suara kita untuk menghormati orang yang sedang sholat. Ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adab membaca Al-Quran sebaiknya adalah dengan menutup aurat. Ya, laki-laki dari pusar sampai lutut, perempuan dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali yang biasa tampak dari dirinya, yaitu muka dan telapak tangan. Baik, itulah beberapa poin mengenai adab-adab dalam membaca Al-Quran. Ya, yang pertama, adab dalam membaca Quran yaitu suci dari hadas. Yang kedua, kita harus membaca Al-Quran menghadap kiblat jika kondisinya memungkinkan. Yang ketiga, diawali dengan membaca ta'awudz, kemudian basmalah. Yang keempat, membaca dengan konsentrasi dan fokus. Ya. Yang kelima, membaca Al-Quran dengan tartil dan memperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Yang keenam, ya, mengecilkan volume suara kalian ketika ada orang yang sedang melaksanakan sholat.
Dan yang ketujuh, menutup aurat dengan sempurna. Itulah beberapa poin mengenai hukum adab-adab dalam membaca Al-Quran. Sebenarnya masih banyak lagi adab-adab dalam membaca Al-Quran, tapi untuk saat ini Bu Guru cukupkan dulu 7 poin ini. Mudah-mudahan 7 poin yang tadi Bu Guru sampaikan tadi dapat kalian amalkan atau kalian praktekkan ketika kalian nanti hendak membaca Al-Quran. Ya, mungkin hanya itu saja yang Bu Guru ingin sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan buat Bu Guru khususnya. Dan untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.